Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini semua teman-teman PP2? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya dan selalu diberikan kesehatan. Walaupun di tengah pandemi yang menyerang Indonesia akibat virus corona, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan semangat setiap harinya. Jadi kalian harus tetap semangat. Walaupun kuliahnya online di rumah, nggak boleh males-malesan. Jadi harus selalu semangat belajar ya. Nah, apa kabar juga untuk Bapak Samuhtar Caniago selaku dosen pengampu mata kuliah pragmatik untuk kelas 2 PP2. Nah, semoga Bapak selalu diberikan rahmat, inayah, dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beserta keluarganya juga semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan lindungannya. Nah, di video kali ini seperti yang kalian lihat di judul nih, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi yang berkaitan dengan pragmatik, yaitu adalah maksim kesantunan atau ada juga yang bilang sebagai maksim kesopanan. Nah, jadi di sini kelompok 4 terdiri dari 4 orang yang akan masing-masing memaparkan materi dari maksim kesantunan. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan dibahas, alangkah lebih baik kita berkenalan dulu tentang siapa sih sebenarnya anggota dari kelompok 4 sendiri. Nah, pertama saya Fadin Fasya Alfafa. Nama saya Siti Alfiati Majid. Saya Rizky Pratama. Saya Juan Awalia Hakim dari kelompok 3 pragmatik akan mempresentasikan bentuk-bentuk pragmatik menurut prinsip kesantunan yang didasarkan oleh prinsip Leach. Nah, untuk mengawali materi maksim kesantunan ini, saya Fadin Fasya Alfafa akan memaparkan tentang apa sih yang dimaksud atau apa pengertian dari maksim kesantunan itu sendiri dan beberapa pengantar sebelum kita masuk ke dalam jenis-jenis atau lebih dalamnya dari maksim kesantunan itu sendiri. Jadi, untuk kalian tolong disimak ya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang konsep dari maksim kesantunan. Untuk membuka konsep dari maksim kesantunan sendiri, kita akan berbicara tentang kesantunannya. Nah, kesopan santunan pada umumnya berkaitan antara hubungan dua partisipan atau dua pihak. Yang satu disebut diri sendiri dan yang satu lagi disebut dengan orang lain. Nah, dalam percakapan nih atau dalam tuturan, diri sendiri itu biasanya dikenal sebagai pembicaranya dan orang lain dikenal sebagai penyimaknya. Nah, pandangan tentang kesopan santunan dalam kajian pragmatik itu sebenarnya banyak dikaji oleh beberapa ahli. Namun di sini yang akan dibahas adalah kajian yang dibahas atau yang dikemukakan oleh Lynch, karena rumusan Lynch itu dianggap lebih lengkap dan paling komprehensif. Selanjutnya ada nih teori yang mengemukakan bahwa kesopanan sebagai muka. Dalam teori Brown dan Levinson berkaitan dengan konsep muka, yaitu berarti kesopanan perlu dipakai jika ada tindakan tutur yang berpotensi mengancam muka. Maksudnya muka di sini adalah ya seperti muka yang kita kenal secara umum adalah maksudnya tampang kita, citra kita. Maksudnya muka itu adalah citra dalam suatu individu di kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi kesopanan itu diperlukan sebagai alat atau sebagai perlindungan untuk muka kita atau untuk citra kita. Jadi, dalam teori Brown dan Levinson ini, atas dasar ini kesopanan dapat diartikan sebagai tindakan melindungi muka atau di sini disebut dengan citra. Nah, selanjutnya kita bakal membahas apa sih maksim itu. Nah, maksim itu merupakan kaidah kebahasaan di dalam interaksi lingual atau dalam interaksi kebahasaan ya. Nah, kaidah-kaidahnya itu mengatur tindakan, penggunaan bahasanya, dan interpretasi-interpretasinya terhadap tindakan dan ucapan lawan tuturnya. Selain itu, maksim juga disebut sebagai bentuk pragmatik berdasarkan prinsip kerjasama dan prinsip kesopanan. Dalam kajian pragmatik, maksim-maksim tersebut menganjurkan agar kita mengungkapkan keyakinan-keyakinan dengan sopan dan menghindari ujaran yang tidak sopan. Jadi, gunanya ada ungkapan berbentuk maksim ini agar kita bisa mengungkapkan gagasan atau keyakinan kita dengan cara yang lebih sopan. Rumusan prinsip kesantunan yang sampai dengan saat ini dianggap paling lengkap dan paling komprehensif adalah rumusan dari Lynch. Nah, prinsip yang disusun oleh Lynch ini dibagi menjadi 6 maksim. Nah, berikut ini adalah 6 rumusan maksim yang
disusun oleh Lynch. Yang pertama adalah tag maxim atau maksim kebijaksanaan. Yang kedua adalah generosity maxim atau maksim penerimaan atau bisa disebut juga maksim kedermawanan. Yang ketiga adalah approbation maxim atau bisa disebut juga maksim kemurahan atau pujian. Yang keempat ada modesty maxim atau maksim kerendahan hati. Yang kelima ada agreement maxim atau maksim kecocokan atau kesepakatan. Yang keenam adalah sympathy maxim atau maksim kesimpatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jian Awalia Hakim dari kelompok 3 Pragmatik akan mempresentasikan bentuk-bentuk pragmatik menurut prinsip kesantunan yang didasarkan oleh prinsip Lynch berupa maksim kebijaksanaan dan maksim kedermawanan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas terkait prinsip kesantunan yang pertama, yaitu maksim kebijaksanaan. Maksim kebijaksanaan diungkapkan dalam ujaran impositif dan komisif. Aturan dalam maksim ini adalah buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin dan buatlah keuntungan orang lain sebesar mungkin. Pendapat ini dikemukakan oleh Lynch dan diterjemahkan oleh Oka pada bukunya yang terbit tahun 1993 di halaman 206. Mari perhatikan contoh ujaran berikut. Pertama, ambilkan buku itu. Kedua, ambilkanlah buku itu. Ketiga, tolong Anda ambilkan buku itu. Keempat, sudilah kiranya Anda mengambilkan buku itu. Kelima, jika tidak keberatan, sudilah Anda mengambilkan buku itu. Jika kita perhatikan kembali, ujaran tersebut memiliki tingkat kesopanan yang berbeda. Ujaran 1 tidak sopan, ujaran 2 kurang sopan, ujaran 3 cukup sopan, ujaran 4 lebih sopan, dan ujaran 5 sangat sopan. Selanjutnya, untuk memerintah, biasanya kita menggunakan kalimat berita atau kalimat tanya yang dipandang lebih sopan dibandingkan dengan menggunakan kalimat perintah. Nah, untuk membuktikannya, mari kita bandingkan kalimat berikut ini. Saya merasa haus sekali. Kalimat A. Kalimat B. Apakah dapat menolong saya mengambilkan segelas air? Dan kalimat C. Ambilkan saya segelas air. Nah, keseluruhan bentuk kalimat di atas mempunyai maksud yang sama, yaitu perintah untuk diambilkan air minum. Namun, kalimat A dan B memiliki nilai rasa yang lebih sopan daripada kalimat C. Selanjutnya, dalam maksim kebijaksanaan ini, kita juga dapat menemukan adanya fenomena paradoks pragmatik. Apa sih fenomena paradoks pragmatik ini? Ternyata, fenomena paradoks pragmatik adalah maksim kebijaksanaan itu menetapkan pembicaraan untuk membuat keuntungan bagi orang lain sebesar mungkin dan menetapkan lawan bicara untuk membuat kerugian dirinya sebesar mungkin, dan bukan sebaliknya. Untuk memahaminya, perhatikan dialog di bawah ini. Dialog 1. A. Mari saya bawakan koper Anda. B. Maaf, tidak usah. Dialog 2. A. Mari saya bawakan koper Anda. B. Coba dari tadi. Dialog 1 merupakan paradoks pragmatik, sedangkan dialog 2 merupakan pelanggaran atas paradoks pragmatik. Selanjutnya, terdapat beberapa aplikasi atau penggunaan maksim kebijaksanaan. Yang pertama, kita dapat menggunakannya saat meminta pertolongan atau bantuan orang lain. Contohnya dengan ujaran seperti, bolehkah Anda memberi pinjaman saya buku catatan kuliah? Dapatkah Anda menolong saya menyampaikan surat ini kepada dekan? Atau juga, dapatkah Anda membantu saya menghapus papan tulis? Selanjutnya, aplikasi atau penggunaan maksim kebijaksanaan juga dapat digunakan untuk upaya mengundang seseorang dengan beberapa ujaran berikut. Sudilah kiranya Bapak datang ke rumah kami pada hari Minggu yang akan datang, pukul 13 untuk makan siang. Atau ujaran berikut.
Kami mengharapkan kehadiran Bapak pada pertemuan pengurus koperasi yang akan diselenggarakan pada hari tanggal Sabtu 5 Juni 1997, waktu pukul 16, tempat ruang dosen gedung E. Selanjutnya, terdapat aplikasi atau penggunaan maksim kebijaksanaan yang ketiga, yaitu untuk mengucapkan terima kasih. Contoh pengungkapannya adalah, atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih. Kedua, atas perhatian dan bantuan Anda, kami ucapkan terima kasih. Nah, dalam maksim kebijaksanaan, orang bertutur yang berpegang dengan maksim tersebut dapat dikatakan sebagai orang yang santun. Apabila dalam bertutur orang menggunakan maksim kebijaksanaan, ia akan dapat menghindari sikap dengki, iri hati, dan sikap-sikap lain yang kurang santun terhadap si mitra tutur. Demikian pula perasaan sakit hati sebagai akibat dari perlakuan yang tidak menguntungkan pihak lain akan dapat diminimalkan apabila maksim kebijaksanaan ini dipegang teguh dalam kegiatan bertutur. Selanjutnya, kita akan bahas maksim yang kedua, yaitu maksim penerimaan atau kedermawanan. Maksim kedermawanan dapat diungkapkan dalam ujaran impositif dan komisif. Sebagaimana maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan juga memiliki aturan dalam penggunaannya. Yang pertama, buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin. Yang kedua, buatlah kerugian diri sendiri sebesar mungkin. Hal ini diungkapkan oleh Leach dan diterjemahkan oleh Oka dalam bukunya yang terbit tahun 1993 di halaman 206. Untuk memahami terkait maksim kedermawanan ini, kita dapat memperhatikan ujaran-ujaran berikut. Ujaran 1. Anda harus meminjamkan mobil Anda pada saya. Ujaran 2. Saya dapat meminjamkan mobil saya kepada Anda. Ujaran 3. Kami undang Anda untuk makan malam di rumah kami. Ujaran 4. Kami akan datang untuk makan malam di rumah Anda. Setelah kita amati pernyataan-pernyataan tersebut, dapat kita ketahui bahwa ujaran 1 dan 4 dirasa kurang sopan, karena pembicara berusaha membuat keuntungan diri sendiri sekecil mungkin. Dan selanjutnya, ujaran 2 dan 3 lebih sopan, karena pembicara berusaha membuat kerugian bagi diri sendiri sebesar mungkin. Selanjutnya, kita juga dapat memperhatikan dialog pada tuturan berikut. Dialog 1. Anak kos A. Mari saya cucikan baju kotormu. Pakaianku tidak banyak kok yang kotor. Anak kos B. Tidak usah, Mbak. Nanti siang saya akan mencuci juga kok. Nah, dari dialog tersebut terdapat informasi indeksal bahwa tuturan ini merupakan cuplikan pembicaraan antar anak kos pada sebuah rumah kos di kota Yogyakarta. Anak yang satu ini berhubungan demikian erat dengan anak yang satunya. Jadi anak kos A dan anak kos B ini teman karib lah, kayak gitu. Seperti itu. Nah, dari tuturan yang disampaikan si A di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa ia berusaha memaksimalkan keuntungan pihak lain dengan cara menambahkan beban atau kerugian bagi dirinya sendiri. Hal itu dilakukan dengan cara menawarkan bantuan untuk mencucikan pakaian kotornya si B. Jadi, dalam maksim kedermawanan ini terdapat ujaran-ujaran yang sifatnya menunjukkan kedermawanan, lalu juga memberikan penawaran. Contohnya di dialog antara anak kos A dan anak kos B, adanya kedermawanan dari anak kos A untuk membantu mencucikan baju anak kos B. Namun demikian anak kos B juga merasa tidak perlu untuk dicucikan bajunya karena dia juga nanti siang akan mencuci baju. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa aplikasi atau penggunaan maksim kedermawanan. Nah, aplikasinya itu dapat diamati melalui beberapa contoh penggunaan berikut dalam pernyataan-pernyataan berikut. Pertama, pada waktu keberangkatan Bapak ke Tanah Suci nanti, kami menawarkan diri untuk mengantar Bapak dengan kendaraan kami ke Asrama Haji Pondok Gede. Kedua, jika memerlukan bantuan kami harapkan saudara-saudara berkunjung ke rumah kami pada setiap hari Minggu mulai pukul 16 sampai 18.
Ketiga, sehubungan dengan perayaan ulang tahun perkawinan kami yang ke-20, kami mengundang Bapak dan keluarga untuk makan siang di rumah makan Suharti, Jalan Pemuda, Jakarta Timur pada hari Minggu depan pukul 12.30. Selanjutnya, maksim penerimaan atau kedermawanan ini juga dapat terrealisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuknya dalam upaya gotong royong dan kerjasama. Orang yang tidak suka membantu orang lain, apalagi tidak pernah bekerja sama dengan orang lain, tentu dapat dikatakan tidak sopan dan biasanya tidak akan mendapatkan banyak teman di dalam pergaulan keseharian hidupnya. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait dua maksim yang disampaikan oleh Leach, yaitu maksim kedermawanan dan maksim kebijaksanaan. Demikian, kiranya semoga bermanfaat. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang maksim kemurahan atau pujian. Oke, kita beralih ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya itu ada maksim kemurahan atau pujian. Jadi, maksim ini merupakan jenis maksim yang mengungkapkan suatu ujaran yang sifatnya ekspresif dan asertif. Jadi, maksudnya ekspresif di sini adalah ujaran yang sifatnya itu adalah tepat atau sesuai dengan gagasan atau perasaan yang ingin kita sampaikan kepada yang lainnya. Nah, lain halnya dengan asertif. Asertif itu adalah bentuk ujaran yang lazim digunakan untuk menyatakan proporsi yang diungkapkan. Jadi, asertif ini adalah ungkapan yang dianggap lazim untuk menyatakan sesuatu yang ingin diungkapkan oleh suatu individu. Nah, di maksim ini dalam teorinya atau dalam hakikatnya berlaku dua aturan, yaitu yang A, kecamlah orang lain sedikit mungkin, yang B, pujilah orang lain sebanyak mungkin. Jadi, di sini maksudnya adalah sesuai dengan namanya, maksim kemurahan atau pujian. Dalam maksim ini menjunjung tinggi yang namanya memuji dengan maksimal atau sebanyak mungkin. Dan pujian itu harus dengan sangat halus dan sopan. Makanya di aturan nomor A itu ada kata kecamlah sedikit mungkin. Jadi maksim ini memang benar-benar menjunjung tinggi kesopanan dan kehalusan dalam memuji orang atau memuji dalam bentuk ujaran. Nah, untuk lebih paham tentang materi atau teori dari maksim kemurahan atau pujian ini, bisa dilihat di contoh yang ada dalam layar kalian yang berupa dialog atau ujaran-ujaran. Ini ada percakapan antara Ade dan Dodi. Nah, di sini Ade berkata, "Makalahmu bagus, Dod." Lalu Dodi menjawab, "Ah, tidak, saya kira banyak yang lebih baik daripada ini." Nah, percakapan Ade dan Dodi merupakan contoh pasangan ujaran dari maksim kemurahan atau pujian. Nah, di sini Ade pada dialog nomor 1 bersikap sopan karena berusaha untuk memuji orang lain dengan sebanyak mungkin sesuai dengan aturan dari maksim kemurahan atau pujian ya. Pujilah orang lain sebanyak mungkin tadi. Nah, dalam hal ini walaupun Dodi lawan bicaranya itu menerapkan bentuk paradoks pragmatik dalam menjawabnya. Jadi kalau paradoks pragmatik itu artinya adalah paradoksnya sendiri adalah lawan dari kenyataannya. Jadi ujaran atau ungkapan yang sifatnya berlawanan dengan kenyataan atau fakta yang sudah disetujui oleh umum. Contohnya misalkan seseorang setuju kalau tadi Dodi pandai membuat makalah, ada yang memujinya, tapi Dodi malah bersikap serendah mungkin, seperti kenyataannya dia tidak bisa membuat makalah gitu. Padahal mungkin kenyataannya Dodi itu memang pandai membuat makalah. Jadi feedback atau timbal balik yang diberikan oleh Dodi adalah bentuk paradoks pragmatik gitu. Nah, jadi di sini adalah Dodi membuat dirinya itu dengan penghargaan sekecil mungkin. Jadi dia membuat dirinya dengan penghargaan dirinya yang sekecil mungkin. Nah, untuk contoh kedua masih percakapan antara Ade dan Dodi. Jadi di sini Ade berkata hal yang sama ya, seperti dialog yang satu. "Makalahmu bagus sekali, Dot." Lalu Dodi menjawab, "Iya dong, siapa dulu yang membuat?"
Nah, untuk bentuk contoh nomor 2, di sini Ade masih menerapkan sikap yang sopan dengan prinsip atau aturan memberikan pujian sebanyak mungkin. Nah, tapi di sini ada yang berbeda, yaitu dari respon Dodinya. Dodi di sini merespon dengan kata iya dong, dengan kalimat iya dong, siapa dulu yang membuatnya. Nah, kalau tadi di contoh pertama Dodi menerapkan timbal balik atau respon dengan cara paradoks pragmatik. Nah, untuk di dialog nomor 2 itu, Dodi berlaku tidak sopan karena memuji diri sendiri sebesar mungkin. Jadi, Dodi di sini memuji dirinya sebesar mungkin, berlawanan dengan tadi contoh nomor 1. Contoh nomor 1, tadi Dodi itu menerapkan bahwa dirinya sekecil mungkin, tapi kalau misalkan di dialog nomor 2, Dodi memposisikan dirinya dengan memuji dirinya sebesar mungkin. Nah, selanjutnya ada 3 contoh yang bisa dibandingkan juga, tapi kalau yang tadi bentuknya pasangan ujaran, yang ini bentuknya hanya kalimat ujaran biasa. Nah, di sini ada 3 contoh kalimat ujaran. Yang pertama adalah kue buatanmu sungguh enak, Sri. Lalu yang kedua ada kue buatanmu tidak enak, Ros. Lalu yang ketiga adalah kue buatanmu kurang enak, Tin. Nah, jadi jika dilihat dari 3 ujaran ini dapat simpulkan bahwa ujaran nomor 1 lebih sopan daripada ujaran nomor 2. Dan ujaran nomor 3 lebih sopan daripada ujaran nomor 2. Jadi di sini bisa dilihat bentuk mana yang paling sopan dari ketiga contoh ujaran yang diberikan. Selanjutnya terdapat maksim kesederhanaan atau kerendahan hatian. Nah, di dalam maksim kesederhanaan atau kerendahan hatian ini, peserta tutur dihimbau untuk memiliki sikap yang rendah hati. Lalu, berikutnya terdapat maksim pemufakatan atau bisa disebut juga dengan maksim kesepakatan atau maksim kecocokan. Nah, di dalam maksim ini, peserta tutur diharapkan bisa membina kesepakatan atau kemufakatan saat berbicara. Maksim ini diungkapkan dalam ujaran ekspresif dan asertif. Maksim ini berdasarkan pada aturan yang pertama, pujilah diri sendiri sesedikit mungkin, dan yang kedua, kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin. Berikut terdapat contoh maksim kesederhanaan atau kerendahan hatian. Contoh-contoh maksim ini berbentuk dialog. Yang pertama, terdapat dialog percakapan antara si A dan si B, yaitu sungguh bukan main pandainya Firman Sidik. Benar, ia memang pandai. Nah, dialog tersebut menunjukkan bahwa ujaran A dan B sudah mematuhi maksim kesopanan. Kemudian, di contoh kedua terdapat dialog, Anda benar-benar pintar. Ya, memang saya pintar. Nah, dialog tersebut menunjukkan bahwa ujaran B sudah melanggar maksim kesopanan, karena apa yang diujarkan B sudah termasuk ke dalam sifat sombong, di mana dia melebih-lebihkan kemampuan yang ia miliki. Lalu, yang ketiga, terdapat dialog, Anda benar-benar pintar. Ah tidak, saya biasa-biasa saja. Banyak orang lain yang lebih pintar. Dialog tersebut menunjukkan bahwa ujaran B terasa sopan karena terkesan B membuat penghargaan dirinya sedikit mungkin dengan tidak melebih-lebihkan kemampuan yang ia miliki. Kemudian, di contoh keempat terdapat dialog, kue buatanmu enak sekali, saya suka. Ah, biasa saja, Mas. Lalu, contoh kelima terdapat dialog, wah, Anda rajin sekali. Tiap hari saya lihat Anda selalu paling dulu datang di kantor. Ah, tidak, Pak. Saya kadang-kadang datang terlambat. Lalu yang terakhir terdapat contoh dialog,
Saya senang sekali melihat Anda berpakaian selalu rapi. Ah, tidak Mas, saya rasa Mas berpakaian lebih rapi. Nah, dari contoh maksim pada contoh keempat, 5, dan 6 ini sudah menggunakan maksim kesederhanaan atau kerendahan hatian, di mana ditunjukkan pada bagian percakapan si B. Percakapan si B ini sudah mengungkapkan bahwa si B ini mengikuti aturan pujilah diri sendiri sesedikit mungkin dan kecamulah diri sendiri sebanyak mungkin. Maksim ini diungkapkan dalam ujaran ekspresif dan asertif. Maksim ini berdasarkan pada aturan yang pertama, usahakan agar ketaksepakatan antara diri dan yang lain atau antara pembicara dan lawan bicara terjadi sesedikit mungkin. Kemudian yang kedua itu, usahakan agar kesepakatan antar diri dan yang lain terjadi sebanyak mungkin. Berikut contoh maksim pemufakatan atau kesepakatan atau kecocokan. Nah, yang pertama ini terdapat dialog, pragmatik sukar ya? Iya. Nah, dalam dialog tersebut menunjukkan bahwa ujaran A dan B sudah mematuhi maksim kesopanan. Lalu, di contoh kedua terdapat dialog, pragmatik sukar ya? Kata siapa mudah? Nah, dalam dialog tersebut menunjukkan bahwa ujaran B melanggar maksim kesopanan dan menyatakan ketidaksepakatan. Lalu di contoh ketiga terdapat dialog, pragmatik sukar ya? Iya, tetapi tidak terlalu sukar dipelajari. Nah, dalam dialog tersebut menunjukkan bahwa ujaran B lebih sopan dibandingkan ujaran B pada dialog kedua karena pernyataan ketidaksepakatan yang disampaikan B tidak dinyatakan secara frontal atau total, tetapi secara parsial, sehingga terdapat kesan bahwa B adalah seorang yang sombong. Lalu di contoh keempat terdapat dialog, menyekolahkan anak di Yogyakarta saya kira lebih baik ya Pak. Saya kira iya, suasana di Yogyakarta tampaknya lebih tenang dan makanan pun lebih murah. Lalu terdapat contoh dialog, rasanya kita lebih baik pulang ke kampung halaman pada hari Lebaran. Iya betul, kita dapat berkumpul dengan sanak famili. Nah, dari contoh keempat dan kelima, dialog yang digunakan sudah menggunakan maksim pemufakatan atau kesepakatan atau kecocokan, di mana sudah terdapat aturan-aturan yang digunakan, yaitu usahakan agar ketaksepakatan antara diri dan yang lain atau antara pembicara dan lawan bicara terjadi sesedikit mungkin. Kemudian sudah menggunakan agar kesepakatan antara diri dan yang lain terjadi sebanyak mungkin. Kemudian F. Maksim kesipatian. Maksim kesipatian ialah maksim mengenai seseorang santun jika ia dapat memaksimalkan rasa simpati antara diri dan orang lain, serta mampu meminimalkan rasa antipati diri dan orang lain. Berbagai peristiwa tutur, jika seseorang mampu mengucapkan tutur bela sungkawanya terhadap orang lain yang dilanda musibah, maka orang tersebut tergolong santun dalam penggunaan bahasa. Berikut contoh penggunaan maksim kesimpatian. Rahma berkata, saya tidak bisa mengikuti seminar itu. Uang saya hanya dapat membeli makanan selama 3 hari. Eva pun menjawab, saya tahu bahwa kamu ingin sekali ikut. Kamu bisa pakai uang saya dulu. Contoh di atas menunjukkan Eva yang memaksimalkan rasa simpatinya kepada Rama sebagai lawan tuturnya yang menyampaikan bahwa ia tidak dapat mengikuti seminar sebab uang yang ia miliki hanya untuk biaya makan. Eva dengan rasa simpati, ia memahami bahwa jika bukan alasan uang tentunya Rama dapat menghadiri seminar itu. Jadi, maksim kesimpatian terindikasi diterapkan oleh Eva
menawarkan bantuan kepada Rahma agar tetap bisa hadir dalam seminar itu. Nah, itu dia adalah pemaparan dari kelompok 4 tentang maksim kesantunan. Nah, semoga saja materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua nih yang ada di rumah yang sedang menjalankan perkuliahan jarak jauhnya. Nah, ingat selalu ya, walaupun kuliahnya di rumah, tidak boleh malas-malasan, harus tetap semangat. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.